Asal-usul nama Borok bermula dari para pendatang asal Sakra, tepatnya dari Dusun Borok, yang awalnya hanya datang saat musim hujan untuk menggarap sawah. Karena jarak yang jauh, mereka kemudian menetap secara permanen dan menamai tempat baru ini dengan nama kampung asal mereka, yaitu Borok. Sementara itu, Dusun Toyang ini dihuni penduduk dari Semoyang dan penujak yang tertarik dari sumber mata air besar di wilayah ini. Di sekitarnya tumbuh tanaman tojang atau talas yang dimanfaatkan untuk membuat ramuan tradisional atau bubus bagi pengobatan, ternak, hingga ritual adat. Karena itulah wilayah ini disebut Toyang. Tradisi pembuatan bubus atau obat ini dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Karena kegiatan tersebut banyak dilakukan di bawah tanaman tojang, kemudian wilayah ini disebut dengan Toyang. Desa Borok Toyang merupakan hasil pemekaran dari Desa Bungtiang pada tahun 2009. Nama Borok Toyang itu sendiri memiliki makna filosofi yang dalam, yaitu melambangkan kekuatan, ketajaman pikiran, dan ketahanan terhadap pengaruh negatif. Pada awal pembentukannya, desa ini hanya terdiri dari 3 dusun. Namun seiring waktu, berkembang menjadi 8 dusun, yaitu Borok, Dasan Lekong, Montong Mesir, Lingkuk Kolo, Presa, Toyang, Dewelanji, dan Kondo. Secara geografis, Desa Borok Toyang terletak di wilayah selatan Kabupaten Lombok Timur dan masuk dalam wilayah Kecamatan Sakra Barat. Dengan luas wilayah sekitar 6,30 km persegi. Adapun batas wilayahnya adalah Desa Mengkuru di utara, Desa Gelanggang dan Pengkelak Emas di timur, Desa Bungtiang di selatan, serta Desa Montong Beter dan Gunung Rajak di sebelah barat. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 6.381 jiwa, terdiri dari 2.602 laki-laki dan 3.779 perempuan. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjunjung tinggi budaya lokal yang dipadukan dengan nilai-nilai keislaman yang masih terjaga sangat kuat. Desa Borok Toyang, sebuah desa yang kaya akan budaya dan tradisi, memiliki berbagai jenis tradisi yang menjadi identitas masyarakatnya. Salah satu tradisi yang paling dikenal adalah gendang belek, sebuah pertunjukan musik yang melibatkan alat musik tradisional dan tarian yang menggambarkan semangat kebersamaan dan keceriaan masyarakat. Selain itu, ada juga tradisi Ciloka, yang merupakan ritual unik yang melibatkan berbagai elemen budaya lokal. Untuk melestarikan tradisi ini, pihak sekolah di Desa Borok Toyang mengambil inisiatif dengan menjadikan gendang belek sebagai ekstrakurikuler di sekolah. Melalui ekstrakurikuler ini, siswa-siswi tidak hanya belajar tentang teknik bermain alat musik dan gerakan tarian, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap tradisi. Dalam bidang pendidikan, desa ini memiliki akses yang cukup baik, mulai dari PAUD, TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, hingga pondok pesantren. Bahkan sebagian besar masyarakat telah menempuh pendidikan tinggi hingga jenjang S1 dan S2. Sektor kesehatan ditunjang oleh keberadaan 1 Polindes, 9 posyandu balita, dan 9 posyandu lansia. Namun, keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan yang akan menjadi prioritas pengembangan hingga tahun 2029. Dalam bidang ekonomi, mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, diikuti profesi sebagai PNS, guru, perawat, buruh migran, dan wira swasta. Sektor industri rumah tangga dan perdagangan juga mulai menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah Desa Borok Toyang dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh sekretaris, kasih, kaur, kepala dusun, staf administrasi, dan operator desa. Lembaga pendukung seperti BPD, Karang Taruna, LKMD, PKK, dan lainnya turut berperan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Sistem organisasi dan administrasi desa mengacu pada Permendagri dan Perdes terbaru. Visi pembangunan desa ini adalah menjadikan Desa Borok Toyang yang harmonis, ekonomis, bekerja, dan terampil. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban antara lain membentuk masyarakat yang harmonis, tertib, dan religius, memberdayakan sumber daya manusia terutama pemuda, perempuan, petani, dan pelaku UMKM.
memberikan pelayanan pemerintahan yang ramah dan transparan, serta melestarikan budaya dan melaksanakan pembangunan berorientasi nasional.